Kalau Anda bertanya mengapa Anies Baswedan tidak mungkin jadi presiden negeri ini, maka tengoklah sejarah. Tengoklah sejarah proses pengangkatan para presiden kita yang terdahulu. Dalam sejarah kepresidenan Indonesia, 7 tokoh beruntung menyandang predikat presiden. Untuk bisa naik ke tampuk kekuasaan tersebut tak pernah dengan cerita yang sama. Walau tampak proses elektoralnya sama, tetapi detail caranya sama sekali berbeda. Tampak berpola, tapi realitanya tanpa pola baku. Sebelum sampai ke soal Anies Baswedan, mari kita bahas dulu satu persatu. Presiden pertama, Soekarno. Sebagai bapak bangsa, sebagai tokoh proklamator, ia terpilih secara aklamasi oleh lembaga yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia nyaris tanpa lawan berarti, dan hal ini terus berlangsung sampai ia dijatuhkan. Demokrasi dan sistem parlementer yang dianutnya juga berubah-ubah menurut seleranya, dan selalu diposisikan untuk menguntungkan kelanggengan kekuasaannya. Kabinet yang dibentuk bisa terus-menerus berubah. Bahkan usianya kadang terlalu pendek, menyebabkan selama 20 tahun ia berkuasa tak pernah kunjung memperoleh stabilitas baik ekonomi maupun politik. Lucunya, di masa pergolakan internal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bisa terwujud. Nyaris semua wilayah yang pernah dikuasai pemerintah Hindia Belanda berhasil disatukan. Inilah prestasi terbesar Orde Lama yang terwariskan hingga hari ini. Nah, Presiden kedua, Soeharto, naik dari proses sengkarut konflik internal Indonesia yang rumit dan memakan korban luar biasa besar. Kelak, pola ini juga digunakan sebagai cara menjatuhkannya. Soeharto naik melalui apa yang disebut sebagai kudeta merangkak, lalu kemudian dijatuhkan melalui cara pengkhianatan para pembantunya dan apa yang secara absurd disebut people power. Kenapa absurd? Karena gerakan mahasiswa yang kemudian ditunggangi oleh siapapun itu yang tak pernah jelas. Satu-satunya yang jelas adalah dengan mengorbankan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang sama sekali tak tersangkut apapun dengan sengkarut perebutan kekuasaan itu. Era yang kemudian disebut Orde Baru itu, ini merupakan masa panjang demokrasi semu. Pemilu yang rutin diadakan selalu berakhir dengan hasil yang sama dan sekedar acara formalitas menetapkan Soeharto sebagai presiden dengan periodisasi kekuasaan terpanjang, yakni 32 tahun, saudara-saudara. 32 tahun. Era yang ditandai sebagai masa dengan stabilitas ekonomi politik yang paling baik ini diiringi dengan praktek KKN yang kemudian menjerumuskan negeri ini ke dalam krisis yang tak kalah mengerikan. Ketika Soeharto turun, semestinya juga adalah berakhirnya era Golkar sebagai kekuatan politik. Sayangnya, ia tak pernah berhasil benar-benar dimatikan. Bahkan, ia seolah dasamuka atau rahwana. Ia justru menjelma sebagai partai politik yang melahirkan anak pinak partai-partai yang hanya berbeda warna, tapi secara genetik tak ada bedanya. Presiden ketiga, B.J. Habibie. Ini tak lebih presiden lungsuran atau presiden ketiban sampur. Ia seolah hanya dapat hadiah, walau sebaliknya justru dia mendapat musibah turunan. Ia turun dengan aib sejarah yang tak terlupakan. Timur lepas dalam gejolak politik. Presiden keempat, istilah yang tepat adalah presiden kompromi. Muncul dalam era terakhir pemilihan presiden secara tidak langsung melalui MPR. Sejarah mencatat seorang tokoh paling GR sepanjang masa, yaitu Amin Rais. Singkatnya, ia merasa satu-satunya representasi pahlawan reformasi. Ia lupa dan abai bahwa kejatuhan Soeharto itu sebagai wis titi wancine. Dan memang inilah momentumnya. Sudah jatuh tempo, dan memang inilah momentumnya. Sudah tiba saatnya, dan semesta mendukung. Ya, di era ini pula,
mulai muncul tokoh politik oportunis yang populer di hari-hari ini, yaitu Anies Baswedan. Di banyak cerita yang beredar di lingkaran aktivis, Anies dan Amin Rais itu sama kelakuannya. Ketika tentara datang, mereka yang pertama lari bersembunyi. Tapi begitu ada orasi yang aman, mereka akan tampil di mimbar yang paling depan. Watak asli ini rupanya sudah banyak dipahami oleh para politisi lainnya. Ya itu haknya Pak Amin Rais. Tapi ada satu yang dia omong ya, yang saya catat di koran ya, bahwa dia sudah konsultasi dengan saya itu nggak ada konsultasi, yang ada pemberitahuan supaya jelas lah masalahnya. Masuk bolak-balik ngapusin wong. Saya blok konsultasi saja. Dikasih tahu ya kasih tahu. Konsultasi ya konsultasi. Popularitas Megawati yang sangat tinggi dan kemenangan partainya untuk pertama kalinya membuat Amin Rais bersiasat membentuk poros tengah hanya sekedar untuk menggagalkan Megawati. Dan yang mendapatkan durian runtuhnya adalah Gus Dur, yang rupanya juga menyimpan ambisi yang sama. Sayang, dalam politik tak ada makan siang gratis. Dalam sengkarut politik yang absurd, dalam permainan media yang jahat, muncul untuk pertama kalinya istilah Kingmaker untuk menjatuhkan Gus Dur. Nah, sekarang presiden kelima, Amin Rais pula yang kemudian berperan besar menjatuhkan Gus Dur dan menaikkan Megawati menjadi presiden. Titik inilah awal mula kegagalan reformasi. Bagaimana janji reformasi hanya jatuh sebagai perebutan kekuasaan. Megawati berkuasa sebagai presiden operator. Ia menjadi figur yang harus tahu berhutang budi karena pada akhirnya bisa jadi presiden. Ia bahkan harus menanggung banyak dosa dalam sedemikian banyak hal. Amandemen Undang-Undang Dasar, BLBI, hingga pelepasan aset-aset negara. Presiden ke-6, SBY, bisa naik melalui pola paling aktual pada masanya sebagai presiden pencitraan. Melalui playing victim dan pembentukan partai Epigon dari Amerika. Publik sejak awal salah menilai dirinya yang dianggap solusi bagi kemandegan reformasi. Semula ia dianggap perpaduan pemimpin berkarakter modern dengan latar belakang militer yang menjanjikan stabilitas, intelektual yang menjanjikan keterukuran dan transparansi, dan harapan demokratis yang menjamin kontinuitas reformasi. Ternyata salah semua. Pada dasarnya, intoleransi merebak, radikalisme tumbuh subur, korupsi merajalela, dan upaya pemberantasannya hanya permainan politik. Indonesia kehilangan momentum mendapat durian runtuh naiknya banyak harga komoditi, pemasukan ekspor yang besar. Semua hilang untuk menjadi subsidi ini itu yang melulu untuk kepentingan pencitraan dan selebihnya menumbuh suburkan apa yang kemudian kita pahami sebagai oligarki. Tak banyak publik yang tahu ketika era SBY berakhir, kas negara dalam kondisi kosong. Menjelaskan kenapa beberapa saat setelah turun, ia bungkam 1000 bahasa. Era SBY adalah penghancur sesungguhnya orde reformasi. Dan sekarang presiden ke-7, Jokowi, naik melalui pola yang paling unik. Ia berangkat dari statusnya sebagai media darling. Profilingnya sebagai orang Solo yang rendah hati, merakyat, mengedepankan dialog, dan suka belusukan. Ia berangkat dari bawah sebagai pengusaha sukses dan mandiri. Lalu, ketika menjabat wali kota Surakarta, berhasil membuat banyak perubahan. Dan bak meteor, ia ditarik sebagai gubernur DKI Jakarta bersanding dengan seorang tokoh beretnis